Nah, energi udah ada kelanjutan untuk menguat lagi. Oh iya, ada yang nanya Akra juga, benar. Energi nggak sebagus kayak Medco. Jadi yang kemarin ketahan di 246 yang tadi jadi resisten itu, sekarang jadi support. Rebound dari level ini arahnya di 266. Ini sama-sama kelihatannya bisa jadi cupid handle semua nih. Break 266 bisa balik lagi ke 300-an, 290 300. Iya sih nih, aku juga suka nih soal energi. Biasa energi itu cukup berespon terhadap kenaikan harga komoditi, walaupun dia ngikut harga teman-teman satu grup juga nih. Oke, nanti yang call nanti kita akan bahas ya habis ini, karena memang habis oil naik, gas naik, call itu ngikut. Jadi untuk energi nggak sebagus Medco ya tadi ya. Mungkin yang bagus itu Elsa kali. Kemarin sih Elsanya naiknya lumayan sih tuh. Untuk Elsa iya. Elsa di sini aja padahal ya. Tapi kemarin sempat jebol 400 terbalik lagi langsung. Iya. Nih kadang aku nggak suka Elsanya gini sih, kayak nggak gimana ya, udah naik udah bagus, ntar tiba-tiba bisa hilang gitu. Iya. Elsa sekarang lagi di resisten 414, 416. Break level itu kelas high di 438, 440. Jangka panjangnya ini 400 itu. Jadi di bawah level itu bisa bubar nih. Arahnya di 560. Oh, harga berapa? Dia harus nge-break berapa baru potensi ke 560? Kalau misalnya supportnya itu di 400, kalau misalnya mau ke 560 berarti harus bikin high level kemarin di 438. Jadi bikin high di atas 438. Oh, high di atas 438 baru berpotensi ke 560. Oke. Nah, sekarang mungkin kita akan lihat karena oil and gas, oil tadi dan gold kita udah lihat nih, banyak banget yang nanya tentang batu bara. Nah, kalau coal ini kan memang dia ngikut banget juga ya sekarang, mungkin kayak lagi kurang ada katalis yang pasti, jadi kayak oil naik dia tuh kalau kita perhatiin ini pasti ikut nih hijau. Nah kayak kemarin juga tutupan batu baranya tuh naiknya lumayan tinggi nih, 4%, 5%. Nah karena kemarin lumayan tinggi tuh ada mungkin kita bisa ada Maha itu ada di kita punya weekly chart ya, nanti kita akan share ya untuk Maha ya. Kalau Adaro gimana? Karena Adaro ini akan ada, umumnya itu ada yang namanya interim dividend. Dia itu konsisten membagikan dividen tuh sekitar di akhir tahun, dan jumlah itu lumayan sih, lumayan gede. Kalau Adaro bagus gak? Masih lebih baik lah ini dia PTBA. Iya, masih ketahan di support uptrend line yang dari bulan Mei, akhir Mei itu. Nih kemarin kena sini rebound, kena sini kemudian rebound lagi 2670-an. Pas high-nya itu di 2840, break level ini ya di sekitar 3000, 3050 lah harganya. 2850. 2840. 10 Oktober. Oh, oke. Adaro menarik sih, apalagi dia kalau batu baranya hijaunya dia biasanya suka gap up juga, mirip-mirip kayak Medco juga, langsung kelihatan reaksinya. Nah kalau PTBA tadi ada yang nanya PTBA, kalau aku bilang sih PTBA kurang menarik ya untuk saat ini, karena PTBA itu kan lebih banyak dibeli karena dividen. Nah untuk sementara dividen itu kisaran di tengah tahun, sekitar bulan 4, 5, 6 antara range gitu, selebihnya tuh nggak ada dividen ya. Jadi mungkin akan kayak trading range gitu nggak sih, kayak sideways naik turun doang. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ini tengah itu nganga besar begitu, lubang-lubang. Ini kan XDate semua kan ya. Gap down. Ya ini naik gara-gara dia harus habis itu XDate turun gitu ya. Ya jadi PTBA itu ya lebih kepada dividen pay. Benar. Daripada ini kalau mau main call ya sebenarnya ada harus lebih baik gitu. Iya. Atau mungkin ITMG malah lebih baik daripada PTBA. UT, oke, nanti kita akan lihat UT juga. Kalau ITMG juga masih lumayan, kalau harga call naik turun dia juga
lumayan ada pergerakan. Kalau Adaro kan karena dia tuh lebih banyak ke penjualan dalam negeri ya. Jadi kalau misalnya batu baranya up, US dollar up, ya dia lebih nggak sekencang yang benar-benar pure export yang kayak Adaro ITMG gitu kan. ITMG juga biasa lumayan tuh pergerakannya kalau lagi batu baranya kencang. PTBA ini base di 2660, 2650 di bawah level ini berarti confirm masih downtrend ya. Sementara ini kemarin masih selamat di 2660. Resisten minornya itu ada di 2790. Break level itu baru agak lumayan walaupun untuk jadi upside lagi dia harus bikin higher high di atas 3010. Nah itu PTBA, terakhir TNB. Iya. Oke. Tunggu ya. Masih lebih baik Adaro memang. Iya. Nih ITMG kemarin juga ketahan di support di last low-nya di sekitar 26.500-an. Kalau misalnya ini nggak bisa nahan juga nih, ini kan dari September, awal September nih lower high ya. Jadi kalau break di 26.500 bisa lower low, itu bawahnya lagi di sekitar 25.000, 24.900 di situ. Sementara resistennya 289, 29.000. Oke. Jadi itu, oh iya ADMR karena dia cooking call. Kalau yang ADMR, aku sih suka ya ADMR. Kalau dia turun banyak, biasa aku suka beli. Ya, ADMR juga kemarin masih selamat di support uptrend line di sini, di sekitar sini ya. Jadi mungkin yang agak jelek kalau nanti dibikin lower low di bawah 1120. Di bawah level ini, support selanjutnya itu ada di 1075, 1070 di situ. Sementara resistennya 1360, break level ini baru lanjut, arahnya 1645. Ini masih ketahan di support uptrend line yang dari akhir Mei 2023. Tapi untuk saat ini masih cukup menarik ya? Masih. Oke. Ini ada juga yang nanya ESA. ESA sih sebenarnya harga ininya amonnya sempat koreksi, tapi biasa ESA itu kalau koreksi boleh beli. Begitu amonnya rebound kan harga sahamnya suka ngikut ya, jadi udah tinggal bisa take profit nanti. Oke, nanti kita akan lihat yang shipping company ya. Kalau ESA bagaimana? ESA-nya nih koreksi 3 hari ke belakang, sekarang lagi di support di 685 ya. Ibuannya 685, 700, 685 di situ. Yang ini level itu sih oke, arahnya ke 770 sampai di 900-an atau 890. Di bawah 635 baru jelek buat ESA-nya. Oh iya, ini ada yang nanya nih, brand. Kebetulan emang dari kemarin aku live juga banyak yang nanya brand waktu kemarin itu baru listing hari ketiga. Nah sekarang ini kira-kira brand udah bisa diprediksi nggak sih secara teknikal kira-kira mau bisa kemana? Soalnya historicalnya masih pendek banget. Belum bisa kebaca. Kalau tiap hari cuma auto reject kerjanya belum bisa kebaca. Iya benar. Harus ada goyangan dikit lah minimal. Benar. Koreksi dikit baru bisa kebaca. Iya. Belum bisa. Jadi asumsinya besok pasti auto reject aja gitu. Kalau misalnya tiap hari masih auto reject. Iya. Masih arah, besok masih akan arah juga. Iya benar. Jadi karena belum ada pergerakan naik turunnya, kita juga nggak punya data yang cukup untuk ngebaca teknikalnya gitu loh. Jadi itu yang biarpun dibikin menit atau detik juga nggak bisa ya Wan, karena dibuka langsung arah. Cuma ada 1 hari yang sempat kebuka deh. Habis itu udah arah lagi. Ya 15 menitnya, jadi itu langsung untuk di atas. Iya. Paling kita baca ini kali MACD-nya. MACD mau golden cross lagi itu kira-kira bisa dibaca nggak sih? Itu yang tadi yang dari 15 menit yang begitu aja taruh polanya karena tiap hari masih arah. Oke. Oh iya, ini kebetulan ada yang nanya nih, benar banget yang lagi heboh berapa hari ini saham Goto. Nah kira-kira how low can it go? Ini di luar energi, kita nyimpang dulu ke Goto ya karena emang lagi rame banget nih. How low can it go? Itu bentuknya apa itu downtrend? Iya, jadi ini juga candle-nya salah ya hari ini ya. Kita udah begini nih. Jadi Gotonya itu jelek ketika dia bikin lower low di bawah 83 tuh.
Jadi 83 itu level terendah di 28 Agustus, di jebol situ itu arahnya rounding top itu ke 70. Kemarin 70 udah kena. Jadi di bawah 70 kan orang nanya ya berapa ya. Nah, ya di bawah 70 itu kita asumsikan ini bikin another rounding top atau even double top kali ya. Jadi bawahnya itu jadi 81, lowest sebelumnya itu kan lowestnya di 81 13 Desember. Nah, itu targetnya kalau pakai rounding top itu ada di 44. Karena 44 nggak bisa, berarti mentoknya support buatnya ada di gocap lah. Gitu. Jadi ya kecenderungannya memang ketika dia break di 83-81 ya bisa jadi ke 70 sampai di 50. Gitu. Kecuali dalam beberapa hari ke depan dia bisa balik lagi di atas 81 atau 83. Break dan maintain di atas 80-83 baru cakep untuk fotonya. Wah, tapi kayaknya ya nggak tahu ya, untuk saat ini sih belum kelihatan katalis yang bisa membawa harga saham ini bergerak naik. Karena kalau kita lihat kan dengan adanya harga minyak naik, inflasinya kemungkinan masih akan bertahan di atas, suku bunganya jadi nggak turun-turun. Kalau nggak turun ya untuk sektor teknologi biasa sentimennya kurang begitu positif. Tapi kan kita di saham nggak ada yang tahu ya, bisa aja ada kayak dadakan apalah, bisa aja berubah. Tapi untuk saat ini pokoknya dia titik krusialnya harus 80 berapa? 8183. Aduh, naik sepoin aja susah, kadang naik 1 poin aja berat. Jadi ya kita cuman bisa doain bahwa nih saham minimal nggak berhenti turun lah, nggak ngelanjut ke bawah lagi ya untuk fotonya. Oke, terus ini sebenarnya masih banyak lagi yang nanya. Tadi aku ketinggalan di atas. Oh, ini kan Archie udah. Nah, ya ini ada yang nanya sektor perbankan. Untuk bank besar sama bank-bank daerah. Kalau bank-bank besar itu kemarin yang breakout itu kan hari Kamis itu BBNI. Terus coba DB. Ini bukan balik lagi ya? Itu hari Rabu, iya. Balik turun ya? Aduh, ngapain? Ini kayaknya saya turun deh nih. Ini balik lagi di 5. Jadi picture-nya di Bank BNI, Bank Negara itu resistennya itu di 4970. Ini dari April 2022 nggak pernah boleh. Ini kayak VCP minor ini bocoran buat Desember. Jadi selama nggak koreksi nggak di bawah 4970 itu arahnya ke 6900 BNI ini. Jadi kalau misalnya dia turun sampai sekitar 5.000-an ya sebenarnya buy ini BNI. Tapi masalahnya dikasih nggak sampai 5.000. Iya, benar. Nah, kalau BBRI, BBRI ada kita punya ini ya, weekly. Oh iya ada. Nanti deh ya, nanti BBRI kita review bareng-bareng aja kita punya weekly review. Mungkin kemarin Bank Mandiri kalau nggak salah Satria juga rekomen kan paginya, cuman nggak dapat barang. Ini cakep. Hampir breakout. Gila. Iya nih, bagus banget. Nah ini ya periode pertengahan Agustus itu berapa nih? 16 Agustus sampai hari ini Bank Mandiri itu masih konsolidasi, tapi itu bawahnya makin lama makin naik gitu ya supportnya. Jadi makin naik, sementara resistennya itu flat di 6150-an. Waktu itu sempat jebol di tanggal 5 Oktober, tapi closingnya balik lagi di bawah, belum bisa closing di atas 6150. Nah, yang harus kita tunggu adalah dia breakout di 6150, break level ini arahnya di 6675. Oke. Jadi Mandiri ini cukup menarik ya. Nah, tadi ada juga yang nanya mengenai bank daerah, tapi kayak bank daerah belum ada yang pergerakan yang berarti nggak sih? Apa nih? BJBR biasanya. Belum. Iya, BJBR gitu kurang. Nah, mungkin bank yang menarik itu kayak BRIS deh. BRIS itu lumayan menarik. Tapi aku juga belum masuk lagi sih. Lagi pengen beli kemarin 15.30. Terus tahu-tahu kelewat. Nggak lihat, tahu-tahu udah keburu naik. Nah, ini BRIS
kemarin baru jebol support di 16. Sekarang support selanjutnya. Nah, jadi kemarin tuh break support di 1600. Kalau nggak bisa baca 1600 itu arahnya di 1475. Sementara support selanjutnya di sebelum 1475 itu di 1495. Di atas 1600 resistennya di 1730. Jadi sebenarnya sih dari Februari ya begini-begini aja beris jadi konsolidasi. Di bawah 1500 baru jadi garis lumayan panjang. Oh. Iya, dia kayak mau break atas terus gagal. Jadi Break bawah tapi kayak ada yang nahanin. Ya udah modalnya begini-begini aja. Cuma nggak tahu kapan nih, mungkin nanti akan benar-benar gerak ke atas. Soalnya dia masih ada katalis yang BBTN kan mau spin off syariah bisnisnya. Nanti akan dimasukin ke dalam. Jadi mungkin itu masih ada jadi katalis buat ini, buat BRIS nantinya. Duh, kalau BTPS kayak jadi jelek deh. Mungkin kita bisa nanya. Iya, kalau BTPS bagus ngawan. Aku bilang sih kayaknya jelek deh BTPS. Jadi bursa CPO kan Jumat. Saham CPO, iya emang nggak akan ngaruh ke saham CPO kalau untuk bursa CPO-nya. Aduh, ini BRIS-nya kok ini BTPS-nya kenapa jadi begini ya? Turun sih, tapi volumenya emang nggak begitu banyak, tapi turunnya nggak enak banget. Ini lagi perentuan nih, 1850, 1855. Kalau ini jebol berarti arahnya 1465, jauh loh. Iya, makanya. Kayaknya sih belum deh, belum menarik ya. Kayaknya mendingan kalau yang belum masuk nggak usah dulu deh, sahamnya agak secara katalis kurang ada story, secara teknikal juga agak mengkhawatirkan. Support sih ya, kalau mungkin mau beli kalau gagal naik di cut ya, tapi naiknya juga aku nggak yakin dia bisa naik, kecuali ada berita yang ngerubah nih aja semua pada main di komoditi, mana mungkin dia main di sana gitu. Oke, tadi mungkin kita bisa lihat ke ini ya. Oh ya, tadi yang emas ya, mungkin kita balik ke kayak nikel, NCKL, MBMA itu dua nikel yang aku suka sih. Kalau Indi itu sebenarnya story-nya banyak, tapi sahamnya juga susah naiknya. NCKL masih di sini ya, jadi kemarin tuh pas di 1080 supportnya nih agak jelek ya. Jadi potensi capital-nya jadi batal. Nih sekarang resisten minornya ada di 1010. Break level itu baru balik lagi ke 1080, 1100. Sementara supportnya itu last low di 940. Break level itu support kuat selanjutnya ada di sekitar 875. MBMA ya. Soalnya kalau oil naiknya, biasa kalau oil naik, gas naik, batu bara naik, soft commodity biasanya akan ngikut, abis itu hard commodity kayak nikel segala macam ngikut. Jadi biasanya tuh kayak sepaket gitu. Nah kalau MBMA gimana? MBMA kemarin baru jebol support di 715. Ini agak jelek sebenarnya kalau nggak langsung balik. Nih kalau asumsinya dibikin rounding top itu arahnya ke 545, 540 di situ. Jadi jalan jangka pendek harus balik lagi di atas 715. Resistennya itu di dekat di 740 sampai di 785. Tapi MBMA sih emang aku emang demen sih. Terus dia kan mau rups lagi ke depan. Mau rups bulan depan ya, bulan ini atau bulan depan tuh. Cuman emang pergerakan sahamnya lagi jelek nih kalau lihat ya. Tanggal 20 Oktober nanti ada rups. Oke. Iya, ini ada request juga saham yang lagi rame, yaitu PGO. PGO kemarin Satria udah rekomendasi sell karena jebol 1455 ya. Iya. Dan habis jebol turunnya nggak nyantai banget. Sebenarnya sih awalnya itu masih bagus selama dia masih bertahan di 1420. Ternyata di 1420 di tanggal berapa nih? 12 Oktober itu dilanjutin turunnya. Jadi kan harusnya ini ketahan nih di sini nih. Kotak trendline tuh pas banget tuh. Ternyata enggak. Nah, kita expect nih kalau misalnya nggak langsung balik di 1420 jadinya double top.
arahnya di sekitar 1200-an. Plus low 1150. Ya mungkin kalau kalian yang belum punya posisi mau beli, mungkin di antara di garis support ini ya 1145 1150 ya. Boleh spekulasi beli di sana. Kalau gagal langsung di cut di 1145 ya, Wan. Stop loss ya. Kalau gagal. Ini benar nggak sih closingnya di 1320? PGO closingnya 1310.